dan kita akan bincang-bincang ya Bu. Ibu, kira-kira apa yang mendorong Ibu untuk memilih terjun dalam pelayanan di bidang majelis, khususnya di pendidikan Kristen dan juga melayani sebagai pengurus di Majelis Pendidikan Kristen di wilayah khususnya Sulawesi Tengah ini? Ya, sebetulnya menjadi pendorong utama untuk terjun di dalam dunia pendidikan Kristen. Sebetulnya latar belakang saya profesi adalah kesehatan. Ini karena kerinduan untuk melayani dan melihat anak-anak dalam proses tumbuh dewasa mendapatkan pembekalan yang holistik atau yang komprehensif, terutama di dalam pendidikan Kristen, sehingga mereka kelak akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rencanakan, takut Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itu motivasi utama. Ya, terima Kemudian kasih Bu. kalau ya dasar firmannya saya ambil dari pengantar Amsal 1. Kalau boleh saya baca ya. Ya, boleh Bu, Eh, silakan. ya. Meyakini bahwa melalui pelayanan pendidikan Kristen ini anak-anak akan diubahkan eh, untuk seperti Prolo dalam Amsal, yaitu untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, dan untuk menerima didikan dan menjadikan pandai serta kebenaran, kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang tak berpengalaman dan kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan eh, menambah ilmu, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang menghina hikmat dan didikan eh, itu adalah orang-orang yang bodoh. Ini saya kutip untuk dasar firman yang mendorong saya untuk terjun di dalam pendidikan Kristen. Saya kira Ya, itu yang ya, saya terima ya. kasih Bu Emi. Ya, tadi seperti saya sudah katakan bahwa Ibu Emi memulai ini sudah belasan tahun ya. Jadi 2013 dan pelayanan di Majelis Pendidikan Kristen, walaupun memang latar belakangnya melayani di sebagai pekerjaan sebagai di bidang kesehatan ya, dan juga suami almarhum dari Bu Emi sendiri adalah seorang dokter ya di Ya. Palu ya. Dan kira-kira Bu, apa yang paling menyentuh di dalam perjalanan Ibu selama belasan tahun melayani di dalam Majelis Pendidikan Kristen, khususnya di dalam misi pendidikan Kristen ini, adakah hal yang paling menyentuh di dalam pelayanan selama belasan tahun ini? Kira-kira Ya. Ibu bisa memberikan kepada kita sharing pengalaman Ibu bersama dengan Tuhan di dalam melayani, kira apa yang paling menyentuh dalam pelayanan ini? Khususnya kalau untuk Majelis Pendidikan Kristen ya, karena sebelumnya saya memang sudah ikut pelayanan di GKST karena saya jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Sejak suami saya menjadi dokter misi di Tentena tahun 73 saya sudah ikut pelayanan di sana secara formal ya, secara formal. Tetapi khusus untuk Majelis Pendidikan Kristen, waktu ada pemilihan pengurus, waktu itu saya belum tahu apa itu Majelis Pendidikan Kristen pada tahun 2013, tapi saya dilibatkan untuk menjadi panitia di dalam pemilihan pengurus baru. Kalau saya tidak salah ingat Pak Tiki yang hadir waktu itu. Jadi waktu pemilihan itu saya baru terbuka dan mengerti bahwa pendidikan Kristen melalui MPK yang sudah sejak semula eh, menjalin bagaimana kerjasama yang dijalin untuk menopang sekolah-sekolah Kristen, sehingga waktu itu saya tersentuh dan untuk ingin sekali terlibat di dalamnya. Lebih-lebih melihat pendidikan Kristen di Sulawesi Tengah khususnya waktu itu masih sangat terbelakang dan perjuangan guru-guru Kristen masih begitu berat. Itu yang menyentuh saya dan melihat anak-anak Tuhan yang tumbuh maaf tidak terarah dengan program-program yang begitu bagus yang sekarang kita lihat di dalam MPK. Sehingga itulah yang mendorong saya untuk ikut melibatkan diri di dalam uh, kepengurusan MPK khususnya ya. Di luar tugas-tugas saya juga ada di
di Yayasan Pendidikan Kristen Immanuel PKW. yang milik gereja, ya milik gereja. Saya kira Ya, itu Bu yang melatar belakangi kenapa saya mau masuk ke MPK waktu itu, yang sebagai periode pertama sebagai sekretaris di MPKW Sulawesi Tengah. Dan memang banyak program waktu itu yang dibuat, kesempatan yang dibuat, dan yang saya paling syukuri periode pertama itu adalah kita bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah atau pemerintah kota khususnya atau provinsi waktu itu adalah untuk pengadaan guru-guru Kristen di dalam pembinaan agama Kristen. Saya kira itu yang menyentuh ya, untuk saya mau terlibat di dalamnya. Meskipun ya, saya banyak kekurangan, banyak ketidaktahuan, tapi hanya Tuhan sendiri yang menolong untuk saya boleh menjalin kerjasama bagaimana memajukan pendidikan Kristen di Sulawesi Tengah. Saya kira itu, Bu. ya. Terima kasih Bu Emi. Saya juga bersyukur ya karena memberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan Bu Emi langsung bersama dengan almarhum suami pada waktu kita pelantikan pengurus ya MPKW Sulteng ya, dan juga Ya, bagaimana Ibu Emi juga melayani di Yayasan Pendidikan Immanuel ya, dan di dalam pelayanan di khususnya juga di yayasan maupun di Majelis Pendidikan Kristen. Eh, Bisakah Ibu men-sharingkan kepada kami, adakah momen yang terindah bagaimana intervensi Tuhan dalam hidup dan pelayanan Bu Emi, dan juga bagaimana suka duka di dalam melayani, mungkin di dalam perintisan, misalnya sekolah Immanuel, dan juga di dalam bagaimana melayani di MPK, apa yang kira-kira momen yang terindah, bagaimana intervensi Tuhan di dalam hidup dan pelayanan Ibu, khususnya juga harus melewati ada bencana di Sulteng ya di Palu, tapi ya. bagaimana kiranya Tuhan ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini. Ya, terima kasih Bu. Yang pertama-tama saya bersyukur, terima kasih Tuhan memberi saya kesempatan. Karena itu privilege dari Tuhan. Karena saya sebetulnya tidak punya apa-apa untuk saya boleh terjun di dalam dunia pendidikan dengan latar belakang yang sangat terbatas begitu. Kedua, saya juga berterima kasih untuk almarhum suami saya yang mendukung luar biasa. Karena beliau meskipun tidak ikut terjun langsung, karena kesibukan beliau sendiri waktu itu, tetapi sangat-sangat mendukung di dalam pelayanan pendidikan, baik secara moral maupun material, dan semangat yang diberikan saya untuk gigih menghadapi semuanya. Dan kesulitan-kesulitan yang ada dalam mengawali bahwa eh, selalu menjadi keluhan semua sebetulnya pendidikan Kristen di Indonesia, apalagi di daerah-daerah yang agak terpinggir, kami tidak bisa mendapatkan fasilitas seperti apa yang didapat di sekolah-sekolah negeri. Ini yang menjadi keprihatinan, terutama guru-guru agama yang sangat terbatas sehingga anak-anak itu yang di sekolah-sekolah negeri banyak sekali yang terlantar untuk tidak mendapatkan pendidikan agama. Itu sangat-sangat menyentuh saya sehingga kami dari pengurus MPKW waktu itu berjuang untuk bisa mengusahakan, waktu itu kami mendapatkan kuota 22 guru agama Kristen untuk bisa melayani anak-anak dari sekolah-sekolah negeri yang membutuhkan pelajaran agama Kristen. Itu yang sangat-sangat membuat kami begitu bersyukurnya ada di MPKW sehingga kami bisa masuk menembus. Kalau dari sekolah-sekolah sendiri, saya kira tidak punya, orang bilang tidak punya senjata atau tidak punya gigi untuk bisa menghubungi pemerintah yang waktu itu mengatur atau dinas pendidikan dan kebudayaan di Kota Palu waktu itu. Itu yang pertama. Kedua, kami dari sekolah-sekolah Kristen yang karena saya ada di Yayasan Pendidikan Immanuel yang sarananya sangat terbatas, pernah terbakar sekolahnya dan seterusnya, kami sangat-sangat membutuhkan pembangunan gedung yang waktu itu hanya ada di belakang gereja. Dari SD sampai ke SMA itu disatukan.
di dalam satu lokasi. Nah, ini membuat kami prihatin untuk memisahkan antara SMA dengan sekolah dasar. Nah, kami tidak punya Ya, modal apa-apa, Bu. Masih ya, semua tanah kosong. Tapi saya heran, saya pribadi selama hidup sampai setua ini belum pernah mendapatkan undian apapun, Bu. Dan kami tidak pernah berharap. Tapi waktu itu tabungan yang sangat kecil dari yayasan bisa mendapatkan hadiah sebuah mobil. Dan dari hmm, mobil yang hadiah Bank Rakyat itu BRI, kami jual untuk hmm, memulai 2 kelas. Nah, yang sangat hmm, mengharukan adalah guru-guru ikut berjuang meskipun panas terik di Palu, yang daerah Katulistiwa. Mereka mau berjuang untuk memulai dari 2 kelas itu dengan ya, campur tangan Tuhan. Ada teman-teman jemaat atau yang ada di jemaat Immanuel, seorang pemborong yang dia secara diam-diam tidak mau disebut namanya, tidak hmm, mau dipromosikan. Tapi saya sebut di sini Pak Sudirman namanya. Itu memulai dengan membantu dengan dana dia untuk membantu kami dalam pembangunan sampai kalau Ibu Anas pernah saya ajak waktu MPK pusat melantik pengurus yang baru, melihat bahwa sekarang SMA itu sudah lengkap sekali dengan segala sarana. Itu hanya karena campur tangan Tuhan. Itu yang menyentuh saya. Itu pertama. Kedua, waktu bencana alam terjadi, semua mengalami banyak kehancuran. Tapi kehancuran yang paling menakutkan adalah anak-anak yang trauma, juga guru-guru yang trauma yang tidak berani lagi masuk kelas. Jadi anak-anak ada di tenda-tenda, banyak anak-anak yang sudah tidak bisa diajak komunikasi karena melihat hmm, kematian keluarganya, baik mamanya, papanya, neneknya. Nah, itu ya, yang sangat-sangat membuat saya terharu hmm, dan saya coba bekerja sama dengan waktu itu dari WEC, hmm, dari Surabaya, ada seorang penginjil atau misioner dari Jerman yang membantu kami dengan dana 300 juta untuk perbaikan sedikit yang bisa diperbaiki dan untuk trauma healing. Nah, ini yang sangat-sangat mungkin hal ini tidak dialami oleh daerah lain. Nah, itu hmm, gurunya dulu yang dipulihkan, kemudian baru murid-muridnya, baru mereka bisa kembali untuk sekolah. Sebelum itu mereka sama sekali ketemu orang aja takut. Nah, ini hmm, yang sangat-sangat melihat tangan Tuhan yang luar biasa, hmm, campur tangan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak terbatas itu memelihara anak-anaknya sehingga mereka hmm, bisa bangkit kembali. ya, Dari setelah itu ada COVID. Nah, dari sisi dana kami kesulitan luar biasa karena tidak ada yang mau membayar, mengatakan hmm, bahwa tidak masuk sekolah tidak usah bayar. Meskipun ya, untuk online biaya lebih besar. Tetapi eh, maaf saya harus jujur di sini. Waktu itu saya minta tolong suami saya untuk menopang saya untuk hmm, mengatasi semua kesulitan ini. Ini hanya Tuhan sendiri yang menolong lewat suami hmm, saya merelakan semuanya supaya semua bisa jalan. Ya, jadi hmm, kami memang sangat prihatin untuk melihat anak-anak ini yang kalau tidak bisa melanjutkan pendidikan. Nah, hmm, dua peristiwa inilah yang menyentuh saya, melihat tangan Tuhan yang luar biasa menolong kami, kasih Allah yang tidak terbatas melalui penebusan Yesus Kristus maupun melalui kehidupan nyata di mana kami mengalami begitu banyak eh, tragedi yang dari tsunami, dari itu bukan tsunami, gempa bumi, likuifaksi, banyak orang tua murid yang tiba-tiba hilang masuk di tanah yang terbuka dan seterusnya. Nah, ini mungkin sedikit saya sharing, hmm, tapi kita dengan sharing ini saya akan mengajak bahwa mari kita lihat Allah kita yang begitu mengasihi umatnya, merelakan anaknya untuk mati bagi kita, dia juga begitu mengasihi kita di dalam semua peristiwa-peristiwa yang begitu menakutkan dan begitu mengerikan. Semua boleh dilalui dan puji Tuhan sekarang Sulawesi Tengah
sudah ceria kembali, sudah gembira kembali, dan semua anak-anak Tuhan, baik guru maupun murid-murid, orang tua semua sudah bisa hidup normal dengan bersandar pada kasih dan kepemeliharaan Tuhan. Itu Bu Ana Ya, yang bisa saya terima kasih Bu sampaikan. sharing yang begitu menyentuh ya. Jadi saya juga sempat melihat ya bagaimana bencana yang terjadi dan juga bersyukur karena pemeliharaan perlindungan Tuhan bagi gereja maupun sekolah-sekolah Kristen ya sehingga mereka masih tetap eksis, masih tetap ada saat ini. Sedangkan memang ada sebagian misalnya ada yang sampai ke seperti berputar buminya ya. Jadi ada yang sampai gedungnya pindah ke laut gitu misalnya ya. Jadi itu sungguh sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, tetapi kita percaya bahwa Tuhan punya rencana dari setiap bencana yang terjadi, khususnya di Palu itu ya. Dan terima Ya, kasih untuk sharing kesaksian yang begitu menyentuh dan begitu indah bagaimana campur tangan Tuhan ya, intervensi Tuhan bagi uh, pelayanan yang dikerjakan oleh Bu Emi dan juga suami yang sangat mendukung ya dan bisa kembali pulih guru-guru dan juga para siswa orang tua juga bisa kembali aktif sampai saat ini ya kembali normal dan ya. di dalam pelayanan selain daripada tantangan yang tadi Ibu karena bencana dan sebagainya yang terjadi di Palu itu apakah ada lagi tantangan yang terberat yang pernah Ibu Emi alami dan apakah bentuk penyertaan Tuhan dalam situasi itu Bu? Ya, sebetulnya itu sudah digumuli di dalam konferensi yang saya hadiri terakhir dari MPK Indonesia, konferensi antara gereja dan sekolah-sekolah Kristen. Nah, rupanya pergumulan ini bukan hanya kami yang ada di Palu, dan juga kami pun tidak semuanya sekolah Kristen di Palu mengalami hal yang sama, karena ada gereja yang menopang penuh untuk adanya pendidikan melalui pendidikan formal, bukan cuma sekolah minggu, tapi melalui sekolah-sekolah Kristen yang mereka dukung penuh. Ada beberapa, karena kebetulan saya di MPKW, jadi saya bisa melihat perbandingan-perbandingan gitu. Tapi ada juga yang sekolah milik gereja, karena Hmm. waktu kami di konferensi juga ada topik yang digumuli bersama, yaitu gereja yang mendirikan sekolah tapi yang melupakan untuk diurus. Nah, inilah Hmm. tantangan yang berat. Sehingga Hmm. kami banyak mengalami hal-hal itu justru interna. Jadi bukan dari eksternal. Dari Hmm. dalam kami sering mengalami banyak sekali hambatan seperti itu. Peraturan yang dibuat, larangan yang ditetapkan, itu membuat kesulitan luar biasa khususnya bagi guru-guru yang ada di lapangan ya. Jadi mereka banyak ditegur, banyak dimarah dari pihak-pihak para petinggi gereja ya. Ini saya kadang berdoa terus untuk Tuhan ubahkan hati mereka, sentuh hati mereka supaya mereka tahu bahwa sekolah-sekolah Kristen adalah bagian dari pelayanan gereja untuk mengabarkan Injil bagi anak-anak sejak dini. Karena saya juga memulai dengan suami saya dulu dari sekolah minggu. Tetapi saya melihat sekolah minggu 1-2 jam maksimum. Tapi di sekolah berapa jam sekarang anak-anak Hmm. dibina dan dilatih bagaimana menghidupi firman itu. Hmm. Jadi kami masih tetap berjuang, Bu. Dan saya sering, dulu suami saya menegur saya karena saya selalu menyodorkan pokok-pokok doa ke gereja. Tolong doakan kami untuk pendidikan ini. Jadi Pak almarhum suami saya mengatakan, ini orang minta didoakan tapi memaksa. Tapi karena itu Hmm. kebutuhan kami. Kalau bukan Hmm. Tuhan, kami sulit mengatasi masalah itu. Apalagi Hmm. kalau dari internal. Dari internal itu baik hamba-hamba Tuhan, para majelis, para tokoh-tokoh jemaat yang kurang mau mengerti bagaimana sekolah-sekolah Kristen itu membutuhkan mereka terlibat langsung menopang secara langsung. Itu Bu Ya. yang kami alami. Ya, Ya, jadi memang ini menjadi pergumulan ya dari MPK khususnya juga dari MPKW Sulawesi Tengah ya. Jadi ini adalah bagaimana gereja bisa berkomitmen sesuai dengan panggilan
mula-mula ya Bu ya. Jadi kasih Ya. mula-mula itu kepada Tuhan, dan bagaimana mereka juga bisa terus mendukung, mensupport dari pelayanan sekolah yang sudah didirikan, khususnya di sinode-sinode dan yayasan-yayasan yang yang sudah didirikan oleh gereja sebenarnya, tapi tidak diperhatikan kelanjutannya ya Bu ya. Ini kita Iya. berdoa semoga dari Task Force 3T juga saat ini sudah turun ke lapangan untuk bisa melihat, dan juga ada beberapa dari pilot project yang dikerjakan, kiranya ini juga bisa membangkitkan menjadi contoh bagi uh, Majelis Pendidikan Kristen wilayah-wilayah yang lain untuk bisa tetap bergerak ya. Jadi tidak harus menjadi sekolah yang menjadi pilot project ya, ataupun wilayah yang menjadi pilot project, tapi mari kita menyatukan hati untuk mulai melihat mana sekolah yang perlu dibantu ya. Jadi yayasan yang baik, yang sudah bertumbuh baik itu di grade A bisa membantu mereka yayasan-yayasan yang masih ada mungkin di grade D atau di grade C ya, dan mereka membutuhkan dukungan, saling membantu satu dengan yang lain ya. Terima kasih Bu Emi untuk kesaksian dan sharing yang begitu indah, dan kita sudah ada di akhir daripada acara ini. Kiranya Ibu bisa memberikan kepada kami closing statement yang bisa disampaikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan daripada Ibu Emi sendiri ya, yang lain, supaya mereka juga yang lain bisa melihat dan juga bisa meneladani dan juga mempunyai satu kerinduan juga bisa untuk melayani Tuhan ya, melalui closing statement yang diberikan. Kira-kira ada pesan, wejangan-wejangan yang bisa diberikan kepada para pendidik ataupun yayasan-yayasan Kristen saat ini, Bu. Iya, Bu. Eh, Bagi teman-teman atau kawan-kawan saya yang ikut terjun di dalam dunia pendidikan Kristen, memang kompleks sekali masalah yang harus dihadapi. Karena pengalaman saya baik di yayasan maupun ada di MPKW, itu begitu banyak yang harus kita atasi, kita hadapi, pergumulan yang begitu berat. Tetapi kita harus menghargai bahwa Tuhan memanggil, itu satu anugerah, itu privilege. Jadi jangan sia-siakan privilege ini. Dan moto kami selama kami bekerja di MPKW adalah dari Kolose 3 ayat 23, bahwa kerjakanlah semuanya itu seperti engkau mengerjakan bagi Allah sendiri, bukan bagi manusia. Dan itu nanti Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Apa yang tidak mampu kita kerjakan, biarlah Tuhan yang nanti akan menolong untuk melengkapi. Tapi kita mengerjakan semampu kita, semaksimal mungkin, dengan hati yang penuh pengucapan syukur karena kesempatan ini, dan jangan pernah mengklaim itu adalah jasa kita atau semua, karena kalau tidak ada saya tidak bisa. Itu semua sia-sia. Karena semua hanya karena Tuhan. Biarlah segala kemuliaan dikembalikan hanya kepada Tuhan sendiri dalam seluruh hidup pelayanan kita. Solideo Gloria, Ibu Ana. Amin, amin. Terima kasih Bu ya, closing statement yang begitu indah, jadi menjadi ayat mas juga bagi kita dalam Kolose 3:23, bagaimana kita mengerjakan semuanya adalah untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan semua yang kita kerjakan ini adalah karena anugerah dari Tuhan. Itulah yang membuat Bu Emi, saya percaya, tetap semangat ya. Jadi masih sampai saat ini masih tetap melayani di periode yang ketiga ini, dan berharap untuk seterusnya bisa melayani Bu ya, dan bisa mengajak kembali generasi-generasi penerusnya juga untuk bisa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah kita mendengarkan sharing daripada Ibu Emi dan kesaksian berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita akan mengakhiri acara ini di dalam doa. Kita akan mendoakan juga untuk Ibu Emi dan juga untuk kehidupan pelayanan dan keluarga ya, sekarang juga mendampingi dan anak ya, bersama anak juga, dan juga ada cucu yang setiap hari juga bisa menjadi satu keceriaan kebahagiaan bagi ibu ya. Kita akan berdoa, dan juga kita akan berdoa juga untuk pelayanan streaming live dari Walking with God ini. Tuhan kiranya memberkati terus apa yang kita kerjakan, biar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami bisa mendengar kesaksian yang begitu indah, walaupun waktu singkat yang boleh kami lakukan bersama ya Tuhan di dalam sharing hari ini.
Dan kami mendengarkan bagaimana hamba-Mu Ibu Emi, Tuhan memberkati di dalam perjalanan imannya bersama dengan Engkau ya Tuhan, dan pelayanan di daerah wilayah Sulawesi Tengah di Majelis Pendidikan Kristen. Tuhan sudah memberkati dari tahun ke tahun sampai sudah belasan tahun melayani Tuhan, baik itu di gereja maupun di yayasan Sekolah Immanuel dan juga di pelayanan di Majelis Pendidikan Kristen. Bapak, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena campur tangan Tuhan, Engkau terus memberkati, memberi kesehatan bagi hamba-Mu. Engkau terus juga memberikan visi misi yang baru kepadanya. Sehingga ya Tuhan, kami berdoa, Tuhan kiranya memberkati selalu Ibu Emi di dalam kehidupan, kesehatan, dan pelayanan keluarga ya Tuhan, juga yang Tuhan berikan kepadanya anak-anak dan cucu-cucu yang begitu dengan seluruh kebahagiaan yang diberikan kepadanya ya Tuhan. Biar Tuhan terus memimpin, Tuhan selalu tambah-tambahkan hikmat untuk bisa ambil bagian di dalam pelayanan pendidikan selanjutnya. Biar pendidikan Kristen boleh terus bertumbuh dan Tuhan tetap memakai hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu. Engkau memberkati juga pelayanan kami dalam streaming ini. Mohon supaya Tuhan terus berhikmat, supaya ada ide-ide yang baru, ada juga hal-hal yang kreatif yang boleh kami kerjakan, dan juga kami boleh sharingkan ini menjadi satu power, menjadi sesuatu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mereka semua tidak putus harapan di dalam perjuangan-perjuangan menghadapi setiap kesulitan, tantangan di dalam pelayanan di pendidikan Kristen ini ya Bapak. Bapak, kami berdoa biar Tuhan memberkati setiap apapun yang dikerjakan Ibu Emi boleh sungguh menjadi suatu berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami juga menyerahkan untuk tim di dalam streaming ini. Tuhan juga memberkati mereka semua yang melayani Engkau di belakang layar dan sampai saat ini setia mendukung akan pelayanan ini untuk hamba-Mu juga Bapak Handi Irawan menjadi ketua dari Majelis Pendidikan Kristen. Tuhan juga terus memberkati di dalam misi yang dikerjakan bersama dengan uh, setiap bidang-bidang yang terus berkembang dan bertumbuh. Tuhan memberkati. Untuk setiap task force juga yang mengerjakan bagiannya, Tuhan juga memberkati. Bapak, terima kasih ya Bapak, kami hanya bisa berharap mengandalkan kepadamu. Dan kami serahkan seluruh doa permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih sekali Amin. lagi. Kita akan Terima mengakhiri kasih. dengan ucap terima kasih dan juga Terima selamat kasih. siang. Tuhan Yesus terus memberkati Ibu Emi dan juga kita akan bertemu kembali di dalam Walking with God berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu para pendidik semuanya dan juga para stakeholder yang ada di dalam uh, pendidikan Kristen ya. Terima kasih Bu Emi, Tuhan memberkati. Terima Shalom. kasih. Tuhan berkati MPK. Ya, God Terima bless you. kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan Ya. memberkati Bu.